Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anak sekalian, pada hari ini kita akan mempelajari materi yaitu tentang sayang, patuh, dan hormat kepada orang tua dan guru. Baiklah, adapun topik-topiknya akan kita bahas pada hari ini yaitu mengenai memahami esensi sayang, patuh, dan hormat kepada orang tua dan guru. Kemudian menunjukkan dalil pentingnya sikap sayang, patuh, hormat kepada orang tua dan guru. Selanjutnya menunjukkan sikap sayang, patuh, dan hormat kepada orang tua dan guru. Baiklah, yang pertama kita memahami mengenai makna orang tua bagi anak. Apa sih orang tua itu gitu ya? Bagi anak gitu. Orang tua adalah orang yang membesarkan kita, memberikan kasih sayang kepada kita, ya. Kemudian memberikan perhatian kepada kita, menyayangi kita mulai dari kita belum lahir ke dunia ini sampai saat sekarang ini. Ya. Kasih sayang yang tulus diberikan oleh orang tua kepada kita tidak bisa kita balas dengan apapun. Ya, karena tidak ternilai gitu. Tidak bisa kita tukar dengan uang, harta, dan lain sebagainya. Tetapi dengan cara berbakti kepada kedua orang tua kita, yaitu dengan cara menyayangi mereka, sayang kepada mereka, perhatian, kemudian mendengarkan nasihat mereka, itu merupakan perbuatan yang baik dan sudah termaksud kepada berbakti kepada orang tua kita ya. Meskipun yang kita lakukan itu tidak sebanding dengan apa yang telah diberikan kedua orang tua kita kepada kita, tetapi dengan cara kita berbakti kepada mereka berdua seperti yang sudah saya jelaskan tadi, maka itu merupakan suatu yang bisa membalas jasa-jasa mereka ya, meskipun yang kita berikan itu jauh berbeda ya, tidak sebanding dengan yang diberikan kedua orang tua kita kepada kita sampai pada saat sekarang ini. Di dalam Islam mengenal istilah dua macam orang tua. Yang pertama, orang tua biologis, yaitu orang tua yang melahirkan kita, mendidik kita, membesarkan kita, memberikan nafkah kepada kita, mengurus kita mulai dari kecil ya sampai sekarang ini, memberikan kita apa yang kita butuhkan. Nah, itu yang disebut dengan orang tua biologis. Kemudian orang tua rohani katanya di sini, yaitu disebut dengan orang tua yang memberikan kita yang memberikan kita suatu ilmu pengetahuan sehingga kita mengenal Allah Subhanahu wa taala. Apa itu orang tua rohani? Yaitu seperti guru, ya, guru kita baik di sekolah maupun tempat mengaji kita. Itu yang disebut dengan orang tua rohani. Selanjutnya, kewajiban anak berbakti kepada kedua orang tuanya. Ya, berbakti kepada kedua orang tua itu merupakan suatu kewajiban gitu bagi seorang anak kepada orang tuanya. Kenapa? Karena orang tua yang sudah menyayangi kita, memberikan perhatian, menjaga kita, memberikan kasih sayang mulai kita dari kecil ya. Apa yang dapat kita balas dari apa yang telah mereka berikan? Yaitu dengan cara berbakti. Itulah yang disebut dengan kewajiban kita ya, memberikan balasan yang baik kepada kedua orang tua kita. Nah, dalam Quran surah Al-Luqman ayat 15 di sini mengatakan bahwa yang artinya jika kedua orang tuamu, ibu atau bapakmu memaksamu supaya engkau musyrik ya, kemudian menyekutukan aku dengan sesuatu yang tidak ketahui, maka janganlah engkau mengikuti keduanya dan bergaullah dengan keduanya di dunia dengan baik. Nah, betapa pentingnya orang tua itu gitu ya, betapa tingginya derajat kedua orang tua kita meskipun mereka musyrik, kafir, dan menyekutukan Allah. Di dalam Quran surah Al-Luqman ini perintah Allah tetaplah kita berbakti kepada kedua orang tua kita, karena setelah
ridhonya Allah, maka ridhonya kedua orang tua, ya. Sampai begitu pentingnya orang tua ini sehingga kita tidak boleh melawannya, menentangnya apapun yang ia katakan. Jika yang dia katakan itu sesuatu yang baik, maka kita ikuti. Jika yang jahat, boleh kita menentangnya. Selanjutnya, keutamaan berbakti kepada kedua orang tua. Di sini terdapat hadis riwayat Baihaqi yang mengatakan bahwa ridho Allah terletak pada ridho kedua orang tua dan murkanya Allah terletak pada murkanya kedua orang tua. Apa di sini? Seperti jika kita melawan kepada kedua orang tua kita, maka Allah murka. Ya. Allah murka kepada kita kalau kita menentang kedua orang tua kita, karena setelah kita berbakti kepada Allah, maka berbakti kepada kedua orang tua kita. Selanjutnya, dipanjangkan usianya dan dilimpahkan rezeki sang anak jika anak tersebut berbakti kepada kedua orang tuanya. Di sini ada hadis riwayat Ahmad, ya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, siapa yang ingin dipanjangkan usianya dan dilimpahkan rezekinya, maka berbaktilah ia kepada ibu dan bapaknya. Nah, betapa besarnya gitu ya yang diberikan Allah kepada kita. Ketika kita berbakti kepada kedua orang tua kita, maka Allah panjangkan umur kita. Ya. Seperti contohnya Allah berikan kita kesehatan, nikmat hidup, ya. Kemudian Allah limpahkan rezeki. Nah, itu betapa besarnya ya yang diberikan Allah kepada kita. Nah, selanjutnya akan mendapatkan bakti yang sama dari anak keturunan. Ini seperti suatu pepatah ya yang mengatakan bahwasanya apa yang kita tanam itu yang akan kita tuai hasilnya. Seperti apa yang kita lakukan kepada kedua orang tua kita, maka itu juga yang akan dilakukan oleh anak kita kelak. Jika kita baik kepada kedua orang tua kita, maka anak kita kelak juga akan baik kepada kita, ya. Selanjutnya dimasukkan ke dalam syurga. Di sini terdapat dalam hadis riwayat Ibnu Syai dalam At-Tarqib mengatakan bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, pintu tengah terbuka untuk orang-orang yang birrul walidain. Dalam istilah Islam, berbakti kepada kedua orang tua disebut dengan istilah birrul walidain. Barang siapa yang berbakti kepada ibu bapaknya, akan terbukalah pintu itu. Pintu apa? Pintu tengah syurga, ya. Dan siapa yang durhaka kepada keduanya, tertutuplah pintu itu baginya. Selanjutnya, makna seorang guru, ya. Hormat dan patuh kepada guru. Apa sih itu guru gitu? Guru itu adalah orang yang memberikan kita ilmu pengetahuan, mulai dari kita tidak pandai apa-apa sampai kita tahu, ya. Guru itu sama seperti orang tua, ya. Guru itu orang tua kedua kita, yaitu di sekolah, di madrasah, ya. Kemudian adapun akhlak murid-muridnya dalam ajaran Islam, ya. Guru itu sama dengan ulama dan derajatnya tinggi, karena di dalam Quran surah Al-Fatir ayat 28, ya, yang artinya di antara hamba-hamba Allah yang takut kepadanya hanyalah para ulama, sungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Pengampun. Artinya guru dan ulama itu adalah orang yang berilmu, ya, sehingga derajatnya itu tinggi karena dia, ya, seperti ulama tadi adalah orang yang memiliki pengetahuan luas dibanding dengan orang-orang biasa, sehingga ia merupakan pewaris para nabi dalam menyampaikan kebaikan kepada umat lainnya. Selanjutnya, adab seorang murid kepada guru. Yang pertama, apa kita harus sopan, santun, menghormati beliau seperti kita menghormati orang tua kita. Kemudian perilaku yang mencerminkan sikap sayang, patuh kepada orang tua. Jika orang tua kita masih hidup, kita berikan beliau kasih sayang, perhatian, kasih sayang, dan kemudian menghormati, ya. Jika orang tua kita sudah meninggal, kita wajib mendoakannya, karena mendoakannya itu merupakan bakti kita kepada orang tua kita. Nah, sekian dulu materi dari Ibu pada hari ini.
Semoga apa yang Ibu sampaikan bermanfaat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.